Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mumpung masih suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentu selama saya ada di channel ini ngomong alur ngidul nggak jelas, tentu saya mungkin ada salah kata atau menyinggung beberapa orang, beberapa pihak yang mungkin tidak disengaja. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ini adalah video pertama saya setelah lebaran. Di sini saya ada punya semacam channel baru, bukan channel baru tapi program baru, yaitu ICU. ICU itu apa? ICU itu singkatan, panjangannya adalah Intip Channel Unggulan. Nah, itu ICU, Intip Channel Unggulan. Jadi di program saya ini, di program ICU ini saya ingin mereview atau mengomentari uploadan channel-channel unggulan saya. Jadi saya pengen buka bahwa setiap hari itu saya hampir mengikuti atau menonton beberapa channel-channel utama. Nah, yang pertama adalah tentu Refli Harun, yang kedua Deddy Kobuser, yang ketiga adalah Rocky Gerung, yang keempat Mardiguowik, Bosman Mardigu, dan yang kelima itu Karni Ilyas Club. Nah, itulah channel-channel yang hampir setiap hari saya ikutin. Saya tonton lah setiap uploadan mereka yang terbaru. Jadi channel unggulan ini bukan channel yang paling tinggi subscribernya atau apa ya. Mungkin ada channel lain yang subscribernya lebih banyak seperti Pak Imbong, Raffi, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi lah channel yang subscribernya itu lebih banyak, tapi bukan itu ukurannya. Jadi meskipun mereka lebih banyak subscribernya, tapi saya nggak suka konten-konten mereka, maka saya nggak tonton gitu loh. Tapi 5 channel ini adalah 5 channel yang boleh dikatakan wajib lah saya tonton, karena 5 channel ini ya bukan cuma menghibur tapi mencerahkan cara berpikir saya dari sudut pandang lain tuh. Nah, yang pertama saya intip channel unggulan saya yang pertama di minggu ini, Refli Harun. Apa aja yang mereka upload minggu ini? Pak Refli Harun ini mengupload atau bahasan tentang kemarin itu, kalau kita nggak salah, yaitu kegiatan dia ketika menjadi saksi ahli di kasus Habib Rizik ya. Nah, itu minggu lalu. Dan yang terbaru dia ngebahas soal orang yang fenomenal satu ini, banyak sensasi, tapi kalau menurut saya kurang begitu manfaat lah ya, yaitu Pak Ngabalin, Ali Muchtar Ngabalin versus sebuah organisasi Islam ya, tokoh organisasi Islam, PP Muhammadiyah. Jadi kalau saya lihat uploadan Bung Refli Harun itu sekitar mengenai Ali Muchtar Ngabalin versus PP Muhammadiyah tuh. Dan saya setuju, saya udah tonton dua-duanya dan saya setuju dengan pandangan-pandangan Bung Refli Harun. Nah, menurut saya sih begini ya, menurut saya yang namanya pejabat publik lah ya, entah itu presiden dan lain sebagainya, yang mereka menerima bayaran atau gaji dari uang kita, uang masyarakat ya. Ya harusnya ya welcome saja lah kalau dikritik gitu loh. Jangan kalau dikritik langsung cuap-cuap, langsung menyerang balik. Aduh, please deh ya. Berarti Anda itu nggak sadar bahwa ente adalah pejabat publik yang
yang harusnya ya welcome saja kalau dikritik. Kalau kritik itu bagus ya silahkan diterima, kalau nggak bagus ya juga silahkan nggak diterima. Jangan langsung setiap dikritik sama seseorang, sama satu tokoh langsung marah, langsung mengcounter balik. Kalau emang kurang setuju ya di-counter lah dengan bahasa yang sopan, elegan gitu loh, dengan narasi yang bagus. Nah itu baru namanya pejabat publik. Ente itu dibayar sama uang kita loh, masyarakat loh gitu. Jadi tolonglah Bung Ali Mochtar Ngabalin sadari bahwa presiden, menteri, pejabat-pejabat publik lah ya kan, itu digaji sama uang rakyat, maka harus welcome kalau dikritik, jangan marah gitu ya kan, sampai mengeluarkan kata-kata kasar ya kan. Orang Anda menganggap bahwa satu tokoh Muhammadiyah pikirannya otak sungsang, terus dikonter lagi sama tokoh Muhammadiyah itu, salah satu tokohnya itu bahwa Anda tuna adab. Ini kan ini jadi berkepanjangan ya nggak, berkepanjangan. Ini namanya memecah belah gitu loh, narasi memecah belah, jadinya konflik. Oke lah, ini cukup lah ya buat ini, nggak sekali dua kali loh Bapak seperti ini. Jadi ke depan sih harapan kita ya diperbaikilah sikapnya, welcome terhadap kritik-kritik yang masuk. Kalaupun ente kurang sependapat dengan kritik itu ya jawab dengan sopan lah ya dan elegan. Itu channelnya Bung Refli Harun ngebahas tentang Ali Mochtar Ngabalin, tentang otak sungsang dan tentang tuna adab. Bagus juga, setiap uploadan Bung Refli Harun mencerahkan. Yang kedua yang saya tonton channelnya, hampir setiap hari saya tonton, saya ikutin, adalah channelnya Deddy Corbuzier. Ya kan, di podcastnya Deddy Corbuzier Podcast. Deddy Corbuzier Podcast. Dua uploadan terakhir saya tonton, yang sama Uus, dan hari ini ya monolog Om Deddy Corbuzier belum move on dari Aldi Taher. Jadi ngebahas tentang Aldi Taher. Ya memang gimana ya, udahlah Bung Deddy Corbuzier nggak usah ditanggepin, buang-buang waktu dan tenaga. Aldi Taher mau ngomong apa juga orang udah tahu lah ya, udah tahu lah, nggak usah ditanggepin. Ente terlalu besar lah nanggepin yang seperti ini, buang-buang waktu. Akan lebih baik Om Deddy Corbuzier bahas topik lain lah yang lebih bermanfaat daripada ngebahas yang tadi itu topik Aldi Taher. Ayo move on Om Deddy, jangan ngebahas Aldi Taher lagi lah ya kan. Kita semua orang tahu kok, kan ente bilang bahwa subscriber Anda, penonton Anda, Om Deddy itu orang-orang yang cerdas. Jadi nggak perlu Anda upload atau klarifikasi pun kita orang sudah pernah tahu lah ya. Gitu. Ya, tapi dari satu sisi lain saya juga pengen berpendapat ya Om Deddy tentang Aldi Taher, boleh lah ya. Mungkin maksud Aldi Taher itu baik lah ya. Tapi caranya yang kurang tepat. Soal rekam posting, soal poligami, kemudian ngetek banyak orang, yang boleh dikatakan mungkin dia iseng tapi akhirnya mengganggu gitu loh, mengganggu. Saya tahu orang-orang yang di-tag itu pasti terganggu. Ini apaan sih gitu kan. Tuh. Jadi saran juga buat Bang Aldi Taher yang nggak tahu nonton ini apa, kayaknya enggak ya. Sampaikan, kalau yang temennya yang nonton, sampaikan ke Bang Aldi Taher, stop lah yang seperti itu, membuat sensasi, memberi saran kepada orang, menasehati, akan lebih baik dengan cara yang lebih elegan gitu. Kalau menurut saya cara yang
Bang Ali Taher sekarang jalankan kurang elegan, kurang sip lah ya. Jadi orang malah anggap ente, mohon maaf ya, banyak orang yang ngomong gitulah. Saya juga jadi nggak tega ngomongnya. Stop lah ya Bang Ali Taher, malu lah, malu. Oke. Dan buat Om Deddy, sekali lagi nggak usah lah ngebahas soal Ali Taher lagi lah, bosan kita ya nggak. Oke, kita review channel unggulan yang ketiga. Yang ketiga itu yang sering upload hampir 2 hari sekali ya, Bung Rocky Gerung, kolaborasi dengan biasa Heres Subeno Arif, FNN, wartawan senior FNN. Terakhir kayaknya, bukan kayaknya, emang saya nonton ya, itu ngebahas seandainya Bung Rocky Gerung menjadi presiden. Nah, di dalam video itu bahas tentang korupsi, tentang Orde Baru, KKN lah ya. Saya tuh kalau nonton video-videonya Bung Rocky Gerung suka ikut deg-degan. Kadang memang satir ya, tapi kadang terlalu ini ya. Aduh, gawat lah, ngeri sedap kalau kata Bung Refli Harun tuh. Tapi asik, seru, dan out of the box, itulah Rocky Gerung. Out of the box. Memang kita harus akui bahwa pemerintahan sekarang, rezim sekarang mungkin ya nggak sempurna lah ya, dan butuh orang-orang seperti Rocky Gerung untuk menegur, bukan menegur, memperingatkan, memberi perspektif lain. Nah, itu mungkin bahasa yang tepat, memberi perspektif lain dari sudut pandang seorang filosofis. No Rocky no party, ya itulah Rocky Gerung. Kalau nggak salah ini terbaru Rocky Gerung, saya belum nonton, tapi ini upload dan terakhir ini mau diupload. Sekarang saya rekam, Bung Rocky Gerung belum upload, yaitu kasus yang tadi sama seperti Bung Refli Harun, yaitu Ali Muchtar Ngabalin versus Muhammadiyah. Saya yakin Bung Rocky Gerung juga menyayangkan sikap Ali Muchtar Ngabalin, dan mungkin akan keluar kata-kata dari Bung Rocky soal dungu-dungu itu. Tapi saya nggak berani lah ngomong seperti itu. Dan seperti biasa, channelnya Bung Mardi Gowik itu mempropaganda printing money dan new mind. Jadi pikiran-pikiran out of the box dari seorang Mardi Gowik dalam bagaimana cara mengurus NKRI ini. Ya tapi itu Bung Mardigo, seperti yang kami lihat interview Bung Mardigo Wowik dengan Mas Anang Hermansyah, itu memang banyak pertanyaan loh dari para penonton. Itu Bosman ini ngomong ngalor ngidul tinggi banget, pada penasaran gitu. Nanti suatu saat Bosman dapat amanah menjadi seorang menteri atau seorang presiden, kita nggak tahu ke depan ya, itu nanti bagaimana hasilnya gitu. Pada penasaran, termasuk saya. Dan saya berharap, saya yakin Bosman punya sekali banyak modal untuk menjadi seorang pejabat publik, entah itu menteri, gubernur, presiden sekalipun. Duit ada, otak ada. Tolonglah, ayo nyapres atau nyaleg atau nyagup gitu loh, dan buktikan pikiran-pikiran Anda, ya kan, diimplementasikan gitu loh. Jadi kita semua orang bisa melihat apakah pikiran-pikiran Bung Mardi gitu hanya sekedar wacana, sekedar permen-permen belaka yang menjual manis, tapi hasilnya toh nanti sama saja, kita nggak tahu. Tapi Bung Mardigo, saya selalu ikutin video-video Anda, meskipun saya kadang-kadang rooming, kurang begitu nyambung dengan apa yang Anda sampaikan, dan kemudian saya baru nyambung setelah mungkin 3-4 hari setelah saya mencari-cari
sumber-sumber lain begitu. Tuh Bung Mardigu yang membahas utang negara dan cara bernegara yang benar menjadi NKRI sejati. Oke. Nah, yang kelima yang selalu saya ikutin juga ada channel Karni Ilyas Club. Nah, Karni Ilyas Club. Nah, tapi sayangnya Bung Karni kadang-kadang ini suka terlambat gitu loh, beda sama ILC dulu. ILC itu kan berita yang update langsung tayang. Kalau Bung Karni enggak. Ini minggu ini Bung Karni mengundang Felix Xiao ngebahas soal radikalisme. Padahal momen radikalisme kayaknya lebih tepat kalau di upload 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu lah, sebelum puasa tuh, ketika ada bom, ketika banyak teroris ditangkap. Mungkin itu lebih pas timingnya. Kalau sekarang udah lewat Bung Karni itu. Jadi kalau menurut saya sih Bung Karni timingnya sekarang terlalu delay ngebahas isu-isu yang sudah lewat gitu. Itu Bung Karni. Tapi soal radikalisme saya juga setuju dengan Felix Xiao. Jadi jangan dong pemerintah anggap orang yang religius kemudian langsung dicap radikal gitu. Janganlah. Nggak semua orang yang religius radikal gitu loh. Nggak semua. Sebenarnya yang radikal itu segelintir orang saja yang kemudian akhirnya malah mencemarkan nama baik Islam itu sendiri gitu. Jadi saya juga ajak pada teman-teman semuanya, para ustadz, ayolah sekarang ente boleh dakwah, boleh punya prinsip, tapi karena kita di negara Indonesia ya kita ikutin lah aturan-aturan Indonesia, menjadi warga negara yang baik, berpedoman kepada Pancasila dan UUD 45. Kalaupun ente kebetulan agama Islam ya, ada beberapa hal yang nggak bisa kita implementasikan di sini sekarang di negara kita gitu, dan itu jangan diwitungkit lah, seperti khilafah apa segala macam gitu. Jadi bukan kita nggak setuju sama khilafah ya, kalau di sini kurang cocok lah ya, begitu. Mungkin itu saja lah ya. ICU ini intip channel utama, intip channel unggulan. Nah itulah, kita akan bikin video lagi nanti minggu depan. Kita bahas, kita intip uploadan 5 channel ini, apa saja yang mereka bahas dan kita komentari. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin ada komentar-komentar yang keliru. Ya maklumlah, kita juga namanya penonton, kita berkomentar sebagai awam, sebagai penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.